Tetapi kalau kita memberikan mainan kepada orang-orang yang sudah dewasa, dia akan berkata, itu bukan yang saya perlukan, itu bukan yang saya mau. Begitu juga begitu juga dengan Tuhan. Kalau pemberian kita itu tidak cocok, tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, belum tentu itu menjadi pemberian yang terbaik. Amin. Sesuatu dikatakan pemberian yang terbaik kalau yang menerimanya itu merasa cocok. Amin. Saudara yang diberkati, sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan, kira-kira kalau itu menjadi satu pemberian yang terbaik, pemberian apa sih yang bisa kita berikan? Ayo ibu-ibu, ada yang mau angkat tangan untuk memberitahukan apa sih itu pemberian yang terbaik? Kalau kita kasih mainan ke anak-anak, mereka akan berkata, wow mama, it's the best thing I ever had, you ever give me. Tapi kalau kita memberikan sesuatu kepada Tuhan, apa sih yang menurut Tuhan itu yang terbaik? Pemberian hati dan waktu untuk beribadah. Amin. Kalau saudara bilang itu memberikan waktu dan hati, artinya itu sudah keseluruhan hidup kita persembahkan untuk Tuhan. Amin. Memberi yang terbaik. Saudara, saya tertarik untuk membaca firman Tuhan dari Matius 21 ayat 28 hingga ayat yang ke-32. Saudara-saudara boleh baca dengan suara kedengaran di tempat saudara masing-masing. Matius 21 ayat 28 sampai 32. Judul perikopnya perumpamaan tentang dua orang anak. Demikian firman Tuhan. Sama-sama kita baca di tempat kita masing-masing. 2, 3. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik bapa. Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Amin. Nah, saudaraku yang diberkati, kita lihat di sini tentang perumpamaan tentang dua orang anak. Perumpamaan tentang dua orang anak. Anak yang pertama, anak yang sulung. Waktu Tuhan perintahkan untuk pergi ya. Tuhan perintahkan untuk pergi, bekerjalah hari ini di dalam kebun anggur. Langsung spontan dia berkata, tanpa pikir, tanpa apa, dia bilang, baik Bapak. Oke Tuhan, siap. Tapi apa yang terjadi? Dia tidak pergi. Nah saudaraku yang diberkati, ini berbicara pada waktu itu tentang gambaran Israel. Orang pilihan yang pertama, bangsa pilihan yang pertama. Makanya dikatakan di ayat yang ke-31, ayat yang 32, Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu, Israel, sebagai prioritas yang terutama karena mereka bangsa pilihan, prioritas untuk beroleh keselamatan. Tetapi apa yang terjadi? Bangsa ini, bangsa pilihan, bangsa yang diutamakan, mereka tidak percaya. Tetapi orang-orang yang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang yang tidak taat, itu termasuk diantaranya pemungut cukai, yaitu orang-orang yang banyak kejatuhan dengan hal keuangan, perempuan-perempuan sundal. Mereka justru yang tadinya tidak taat, kemudian percaya kepada Tuhan. Dan meskipun
Bangsa Israel ini melihatnya, tapi mereka tidak menyesal dan tidak juga percaya kepadanya. Saudaraku yang diberkati, perhatikan firman Tuhan pada hari ini. Tidak ada gunanya orang bilang, oke, baik Tuhan, baik Bapa, kita setia beribadah, tetapi giliran untuk bertindak, giliran untuk melakukan, tidak melakukannya, tidak taat. Ini tidak bisa dikatakan sebagai pemberian yang terbaik. Mengapa? Karena lip service, karena hanya manis di bibir, hanya manis di mulut, hanya manis di berkata-kata. Dan orang yang manis di mulut sebenarnya mereka sedang membuat nazar. Sama-sama katakan nazar. Nazar itu adalah janji. Nazar itu adalah satu ucapan, satu dedikasi yang kita sampaikan kepada Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, nazar itu gak ada gunanya kalau saudara tidak bayarkan. Nah, perhatikan saudara, mulut berkata baik Bapa, tetapi ia tidak pergi. Ada banyak orang yang begitu banyak mengungkapkan janji-janji kepada Tuhan di gereja, ya. Ketika dia dalam keadaan susah, Tuhan, aku mau setia melayani Engkau. Tuhan, mulai hari ini aku akan berubah. Mulai hari ini aku akan meninggalkan dosa yang lama. Mulai hari ini aku tidak mau lagi berhutang. Aku tidak mau lagi tidak melayani. Aku mau setia. Setelah semua keadaannya kembali normal, baik-baik saja, dia nggak kembali lagi. Bahkan ada orang yang dia hanya sungguh-sungguh mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, pada waktu dia terlilit dengan begitu banyak masalah. Kami pernah mengalami itu. Satu ketika sekian belasan tahun yang lalu, ya, ada teman kakak kelas kami di fakultas itu datang ke kami, datang ke gereja kami, doa puasa, dia datang dengan setia. Karena apa? Dia lagi terlilit hutang. Dia punya kerinduan untuk bebas dari hutang. Hutangnya sangat besar, 300 juta. Lalu dia berpikir untuk, saya pengen jual rumah. Dia menawarkan kepada kami, dia juga menawarkan ke orang lain, dan dia cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nangisnya sungguh-sungguh, saudara. Sungguh-sungguh, dan kemudian setia ikut doa puasa. Apa yang terjadi, saudara? Ketika dia nggak bisa jual ke kami, ya kami kan, rumah itu kan bukan sesuatu yang gampang kita beli kayak beli kue untuk menolong orang kan, beli rumah. Dia nggak bisa jual ke kami, kita juga ada rumah kan waktu itu. Lalu pada waktu dia susah, dia datang sungguh-sungguh ke Tuhan. Tetapi ketika dia tidak menemukan bahwa orang mau beli rumahnya, lalu kemudian mulai jarang datang beribadah. Sampai hari ini kita udah nggak tahu ada di mana. Nah saudara, ada banyak orang-orang ketika dikatakan mau memberi yang terbaik, ketika ada masalah dulu, ketika dia ada dalam tekanan dulu, lalu ketika dia mulai ditolong Tuhan, hidupnya back to normal again, maka kesetiaannya nggak seperti pada waktu dia mengalami penderitaan. Jangan-jangan memang dia butuh penderitaan itu supaya setia dengan Tuhan. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau, kita itu menjadi orang. Ketika kita katakan mau memberi yang terbaik, kita menjadi orang yang punya integritas, punya kesungguhan hati di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan berbicara tentang 2 orang anak yang sulung dengan yang kedua, berarti anak yang kedua, saudara. Tadi tidak secara kebetulan Ibu Krisanti itu tadi berbicara tentang hal anak-anak. Mengapa? Kebetulan Ibu Krisanti, hari ini saya membawakan satu tema tentang memberi yang terbaik, banyak berbicara tentang anak-anak, tentang kakak-kakak beradik. Dan saya mau bilang begini, saudara. Sekalipun orang ini yang di dalam perumpamaan ini tentang 2 orang anak ini, kakak beradik, tetapi di dalam hal iman belum tentu keduanya sama. Betul, saudara? Sedangkan mama papa bisa menilai si sulung dan si bungsu ini karakternya macam mana, orang tua bisa menilai. Oh, ini anak dengar-dengaran, ini anaknya cuma manis di bibir aja. Apalagi Tuhan. Dia tahu karakter kita, dia tahu kita orangnya tipikal ya manis di bibir aja. Nah, saudaraku, ada 2 kategori anak pada hari ini. Orang yang berkata oke, tapi di dalam perbuatannya tidak oke. Orang yang kedua yang berkata, saya nggak mau pergi.
Tetapi ternyata orang yang berkata saya nggak mau pergi ini jauh lebih baik. Karena pada waktu itu ketika dibilang nggak mau, dia menyesal. Dan kemudian dia pergi untuk melakukan apa yang menjadi perintah Bapa. Dia taat. Tapi saya mau bilang, ada tipikal yang ketiga, yang orang yang lebih baik kalau anak-anak Tuhan berkata begini, baik Bapa, lalu dia bukan tidak melakukan tapi dia melakukan. Jadi kategori yang pertama itu baik tapi tidak melakukan. Kategori yang kedua orang yang berkata tidak mau tapi dia melakukan. Kategori ketiga jauh lebih baik. Dia katakan aku mau dan aku mau melakukan. Nah, kategori yang keempat akan lebih baik lagi. Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkata, aku mau, aku melakukan, lalu setelah dia melakukan, dia kembali kepada Bapa dan berkata, Bapa, apalagi yang engkau mau aku lakukan. Jadi overall, saudara, memberikan yang terbaik, bukan memberikan yang sisa-sisa dan kamu menjadi orang yang, aduh, mau suruh taat itu aja dipaksa-paksa. Mau suruh melayani Tuhan itu nggak tergerak dari hati. Itu Tuhan nggak mau. Nah saudara, saya mau tanya sambil kita berinteraksi sedikit saudara. Perihal ketaatan. Kita semua mau taat, amin. Yang mau taat boleh lambaikan tangan, amin. Saya mau tanya saudara, kalau kita menjadi anak-anak seperti dalam perumpamaan ini, kita mau menjadi anak yang pertama, anak yang kedua, atau saya tambahkan tadi anak yang ketiga yang oke dan melakukan, atau anak yang keempat oke melakukan lalu dia tanya lagi, Bapak aku mau apa? Saudara mau jadi anak yang keberapa? Kategori pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Jadi melakukan yang terbaik mau yang seperti apa? Boleh angkat tangan yang pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Amin. Yang keempat, yang sesudah melakukan segala sesuatu dia berkata, apalagi Tuhan yang dapat aku lakukan. Karena memberikan yang terbaik itu berbicara kita nggak memberikan ruangan kepada satu kekeliruan. Nah, Ibu Nola di sini dosen ya Bu. Ibu itu kalau memberikan nilai itu pasti kategorinya ada 5 kan Bu, betul? A, B, C, D, E. Betul ya Bu? Betul. Tentu ada kriteria. Kenapa bisa A? Perfectnya ada di situ. Kalau B berarti bagus sih, tapi agak kurang. Kalau C ya setengah-setengah. Kalau D itu nggak lulus ya Bu. Nggak tahu sekarang kalau zaman sekarang masih sudah lulus. Kalau tidak lulus kan? Kalau E Ya. apalagi nggak lulus. Ibu pernah nggak ngasih orang nilai D atau E? Nilai D atau E pernah nggak Bu? Mungkin banyak kan A, B, C ya Bu ya. Berarti kebanyakan lulus, puji Tuhan. Karena manusia aja bisa menilai tentang satu ketaatan dan satu pemberian yang terbaik. Apalagi Tuhan. Nah saudaraku yang diberkati, saya akan memberikan 3 contoh pasangan kakak beradik tentang hal bagaimana ketaatan dan pemberian dirinya kepada Tuhan. Ada yang mau menebak siapa kakak beradik ini? Ada 3 pasang. Ada yang mau menebak siapa? Pasti ibu-ibu tahu lah. Siapa Bu Ketua? Tiga pasang. Kain dan Habel. Yes, Kain dan Habel. Siapa lagi Bu? Oma Dodo. Siapa Oma Dodo? Oma Dodo unmute. Selain Kain dan Habel, siapa lagi? Kakak beradik. Ada lagi yang tahu? Anaknya Ishak. Yakub dan Esau. 100. Satu lagi Bu. Makin kesini makin ke perjanjian baru. Oh, perjanjian. Semham ya. Marta Maria. Semham Yafet. Oke, boleh. Semhan Yafet, Marta Maria, tapi kebetulan bukan itu yang saya bahas. Ada lagi di perjanjian baru? Perjanjian baru. Hilang Bu, Ya. anak yang hilang.
Nggak terlalu dapat dengar Bu Olive. Anak yang hilang katanya. Ya betul, 100. Anak yang hilang, anak bungsu dan anak sulung. Nah saudaraku yang diberkati, Tuhan tahu. Sedangkan mama papa, sedangkan dosen tahu bagaimana menilai orang-orang yang memberikan yang terbaik, apalagi Tuhan. Jadi kalau kita memberikan yang setengah-setengah, Tuhan tahu, Tuhan menilai. Saudaraku yang diberkati, yang pertama pasangan kakak beradik itu Kain dan Habel. Kain dan Habel ini berbicara tentang persembahan. Amin. Di dalam Kejadian 4 ayat 2 dan seterusnya, perhatikan tentang pemberian yang terbaik, Kain dan Habel. Tentu yang memberikan yang terbaik itu siapa saudara? Habel. Kenapa? Di ayat yang ketiga dikatakan Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Sedangkan Habel di ayat yang keempat mempersembahkan korban persembahan dari apa? Saya garis bawahi di situ, anak sulung, kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Jadi saudara, Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan, lalu Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Inilah ciri-ciri orang yang tidak memberikan persembahan yang terbaik. Sudah tidak memberikan yang terbaik, gampang emosi pula, iri hati pula, dan kemudian punya niat jahat untuk membunuh. Punya rasa ini bersaing. Jadi motivasinya jelas terlihat dari caranya memberikan persembahan. Dan hatinya itu Tuhan tahu semuanya saudara. Dia memberikan persembahan sebagian. Sedangkan dikatakan Habel memberikan korban persembahan dari anak sulung. Antara sebagian dengan anak sulung ini berbicara tentang giving the priority kepada Tuhan. Amin. Orang yang tadi Ibu Nola, Ibu Paula, Ibu Vino, Ibu Rita juga sudah menyampaikan tentang memberikan yang terbaik itu waktu. Dan tentang roh, jiwa, dan tubuh. Ini bukan sebagian saudara, tetapi giving my best. Amin. Bahkan anak sulung itu sesuatu yang awal-awal untuk yang kita terima. Kita nggak ambil untuk diri kita sendiri, kita kasih sama Tuhan. Jadi memberikan yang terbaik itu ada polanya. Ada polanya, ada prioritasnya, bukan memberi dari sisa-sisa. Kain mempersembahkan sebagian, bahkan bukan cuman sebagian lagi, tapi hasil tanahnya. Sedangkan Habel mempersembahkan kambing domba. Ada bau darah di sana yang berbicara tentang korban. Sebagaimana Adam dan Hawa dipakaikan bulu hewan untuk menutupi dosa-dosanya, itu ada darah, ada nyawa di sana, bahkan lemak-lemaknya. Amin. Saudara menemukan sesuatu di sini, sesuatu yang disebut sebagai persembahan yang terbaik, bukan hanya setengah-setengah, tetapi sesuatu yang utuh, yang utama. Kemudian ada korban di dalamnya, ada persembahan di dalamnya, ada nyawa, ada darah untuk kemuliaan Tuhan. Jadi yang pertama saudara perhatikan persembahan Kain dan Habel. Habel memberikan korban yang diterima Tuhan karena hatinya benar dan tulus, total ya, memberikan yang terbaik, rela dengan syukur. Persembahan yang terbaik bukan soal apa saja yang kita berikan, tapi hati kita saat memberikannya. Hati Kain jelas kelihatan ya. Ketika nggak diterima, dia merasa iri. Jadi hatinya jelas. Kain memberikan korban tapi hatinya tidak benar. Ia tidak sepenuh hati, katakan sepenuh hati dalam persembahannya. Pelajaran ini mengingatkan kita bahwa persembahan yang diterima Tuhan bukan berasal dari hati yang ritual saja, tapi hati yang taat dan rela. Itu yang pertama, pasangan kakak beradik. Dan saudara, Tuhan bisa menilai apakah kita taat atau tidak. Yang kedua, pasangan kakak beradik dari korban Yakub dan Esau. Saudara, sebelum kita lanjut, yang pertama tadi persembahan, bicara korban juga. Yang kedua betul-betul tentang korban. Ya, apa beda korban dan persembahan? Ya, sambil interaksi ya supaya kita tidak ketiduran. Apa beda korban dan persembahan? Kalau persembahan saudara, saudara memberi dari apa yang ada padamu, dari kelebihan yang ada padamu. Tapi kalau korban, saudara memberi dari
apa yang ada padamu dari kekuranganmu. Amin. Ketika seorang wanita mempersembahkan 2 peser duit, dia memberi dari kekurangan. Ada korban. Namanya kalau korban itu ada yang namanya sakit. Kalau saudara punya uang di dompet lalu saudara memberi, itu namanya persembahan. Tapi kalau saudara memberi uang saudara di dompet itu pas-pasan, itu namanya korban. Karena apa? Memberi dari rasa sakit. Amin. Nah, tentang Yakub dan Esau. Perhatikan, tentang Yakub dan Esau berbicara tentang apa korban mereka sehingga berkenan kepada Tuhan, tidak berkenan pada Tuhan. Yakub ini sedang memasak sesuatu. Lalu Esau datang dengan lelah dari padang. Lalu kemudian Esau berkata kepada Yakub, "Berikanlah aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, alias kacang brenebon, karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Lalu kata Yakub, "Jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu." Sahut Esau, "Sebentar lagi aku akan mati." Ini kata-katanya tidak enak sekali. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan? Saudara, kata Yakub, "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya hak kesulungan kepadanya. Lalu Yakub memberi roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang rendah hak kesulungan. Saya mau katakan, kenapa di sini ada korban? Karena Esau itu nggak mau berkorban untuk dia menyangkal dirinya supaya dia tidak menjual hak kesulungannya, tetapi dia memandang rendah hak kesulungannya. Perhatikan di dalam Ibrani 12 ayat 16 dan 17. Janganlah ada orang yang menjadi cabul. Bayangkan, Esau itu digambarkan sebagai orang yang cabul. Persoalan dia mau makan makanan brenebon itu dikatakan dia cabul. Kenapa? Di situ ada hawa nafsu yang dia tidak bisa kendalikan. Sebagai akibatnya dia menjual hak kesulungan. Jangan menjadi seorang yang cabul yang mempunyai nafsu yang rendah, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Ayat 17 ini ngeri, saudara. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. Sebab ia tidak beroleh untuk memperbaiki kesalahannya sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Yang pertama tadi persembahan yang terbaik. Yang kedua tentang korban. Esau itu gak mau berkorban. Dia gak mau sangkal diri. Dia dikuasai oleh nafsu kerakusannya. Banyak orang Kristen yang terjebak dengan hal-hal seperti ini, hanya supaya dia memperoleh sesuatu yang dia butuhkan dalam tanda kutip. Orang lapar, tentu aja lapar harus makan dong, saudara. Amin. Nggak masalah saudara lapar, nggak masalah saudara kemudian mencari makan. Yang jadi persoalan, apakah saudara menukar imanmu terhadap hal tersebut? Amin. Saudara mau menukar imanmu terhadap kebutuhan saudara. Ini yang salah. Esau tidak mau berkorban untuk mempertahankan imannya. Nah, saudaraku yang diberkati, yang kedua, Esau melepas hak kesuluhannya hanya karena lapar. Banyak orang Kristen gagal mempertahankan hak kesulungannya atau berkat rohaninya hanya karena lapar. Satu kesaksian ini yang saudara gak enak, saudara, off the record. Ada berita yang baru-baru ini, Setuan di Dewan Minahasa baru-baru masuk penjara. Dia bilang dia nggak bersalah. Dia nggak bersalah, tetapi karena sudah masuk di peradilan, ada yang baca informasi tentang itu, mungkin ibu-ibu yang di Minahasa tahu ya. Karena masalah proyek di Dewan DPRD Minahasa. Akibatnya apa? Setuan ini, sekretaris dewan ini masuk, ada sama suami sekarang. Lalu kontraktornya juga masuk karena kerugian negara sekian ratusan juta. Dan dia bilang, saya sedih sekali, anak saya itu waktu itu penerima beasiswa Garuda atau apa, istrinya pendeta dan lain sebagainya. Dan yang terjadi adalah dia masuk ke dalam satu jebakan persoalan proyek sehingga dia masuk penjara. Nah saudara, ini mengerikan saudara.
ada masa depan yang dipertaruhkan untuk kenikmatan sesaat yang ada di dunia ini. Saudara, kita mau menjadi orang-orang yang menang, amin. Jangan tukar apapun di dalam hidupmu untuk sesuatu yang saudara tabur kemudian saudara tuai. Saudara, itu mengerikan saudara. Nilai korban dan ketaatan. Yakub rela berkorban untuk mendapatkan yang terbaik bagi keluarganya. Ia menunjukkan ketaatan sejati dan pengorbanan. Tetapi Esau, dia tidak mau korban rasa lapar. Dia tertipu dengan Yakub, kemudian dia menjual hak kesulungannya. Karena apa saudara? Ini persoalannya, Yakub ini juga penipu. Tetapi yang jadi masalah adalah memandang rendah berkat rohani. Memandang rendah, bahkan saudara, jangan sampai saudara punya karunia rohani. Saudara punya karunia rohani untuk melayani, saudara sia-siakan. Lalu menganggap itu tidak penting. Ini pun menjual hak kesulungan. Saudara mungkin punya karunia berkhotbah, saudara mungkin punya karunia melayani, saudara punya mungkin karunia pendoa syafaat, punya karunia roh bernubuat dan lain sebagainya. Tapi saudara memilih untuk tidak pakai itu. Mengapa? Karena sibuk dengan urusan-urusan yang soal dunia ini. Bagaimana saudara harus bekerja tiap hari karena saudara sibuk dengan kesibukan hari-hari. Saudara melupakan panggilan ilahi. Saudara melupakan panggilan rohani. Nah, di sini saudara tidak mau berkorban. Nah, saudara melayani itu memang melelahkan, tetapi jauh lebih melelahkan kalau menolak anugerah Tuhan. Amin. Ibu-ibu yang saya percaya di sini bukan ibu-ibu yang nggak sibuk, pasti semuanya sibuk. Tapi kalau saudara dipanggil Tuhan, lalu kemudian mulai mengabaikan panggilan, ini sama seperti memandang rendah hak kesulungan. Sama seperti tadi yang Esau katakan, sebentar lagi aku akan mati. Siapa bilang kamu akan mati? Hanya karena persoalan lapar. Jadi kadangkala kita mengglorifikasi penderitaan kita. Saya kan lagi sibuk, saya kan lagi punya masalah, saya kan lagi punya beban. Persoalan Tuhan itu nanti dulu. Saya kan lagi dalam keadaan terjepit nih. Saya harus hadapi dulu nih masalah saya selesaikan dulu. Kalau semua sudah selesai baru saya melayani Tuhan. Tunggu dulu saudara. Ini Esau punya pemikiran yang dangkal, sebentar lagi aku akan mati. Karena apa? Karena masalah lapar saudara. Dia akan mati karena apa? Itu bau brenebon itu sudah di depan mata, gak tahan dia terhadap godaan. Ini bahaya. Ini Esau ini gak tahu keturunan orang Minahasa atau bagaimana sehingga gak tahan dengan brenebon. Tapi persoalannya dia keluarkan statement ini sembarangan. Sama-sama katakan sembarangan. Jangan jadi orang Kristen sembarangan. Artinya apa? Begitu gampangnya orang bilang, saya ada masalah nih, nanti dulu untuk melayani Tuhan. Saya ada masalah nih, nanti dulu perkara-perkara yang penting. Banyak orang menjual keimanan mereka dan menganggap rendah kasih karunia Tuhan. Betul enggak saudara? Jangan katakan ini Kejadian 25. Matius 25 tentang 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta. Orang yang punya 5 talenta, dia justru memperlambahkan. Orang yang punya 2 talenta, dia justru memperlambahkan. Orang yang hanya punya 1 talenta, apa yang dia lakukan saudara? Dia kubur. Memandang rendah hak kesulungan, termasuk memandang rendah perkara-perkara rohani yang Tuhan, ini bukan Tuhan belum berikan, Tuhan sudah berikan loh sama Esau. Dia sudah tahu itu menjadi haknya dia, tapi dia bilang, apakah gunanya bagiku? Ambil aja. Saudara, karunia yang saudara Tuhan sudah berikan kepada saudara, gak bisa seenaknya saudara bilang, punya karunia saya offer ke Ibu Vino. Gak bisa saudara. Tuhan sudah kasih sama saya, gak bisa di offer. Tetapi orang-orang yang memandang rendah perkara-perkara rohani, di dalam Ibrani 12 ayat 17 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu ia ditolak. Ternyata dia mau juga untuk menerima berkat, tapi pada waktu dia pengen menerima berkat, ia tidak beroleh kesempatan. Ishak bilang, yang ada padaku cuma itu, udah kuberikan kepada Yakub. Saudaraku yang diberkati, jangan kemudian menjadi orang yang menyesal karena menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Hal yang kedua, kita belajar dari Esau dan Yakub tentang
bagaimana satu korban itu. Jangan sampai saudara memandang rendah hal-hal rohani. Yang ketiga, saudara, tentang anak bungsu dan anak sulung. Kita tahu ceritanya di dalam Lukas 15 ya, ayat 11 dan seterusnya ya, saudara. Ini berbicara tentang anak bungsu, anak yang hilang. Dia menerima satu warisan kekayaan, bahkan sebenarnya belum waktunya, tapi dia sudah minta duluan, lalu kemudian memboroskan segala harta miliknya. Anak yang bungsu ini taat atau tidak? Tentu bukan anak yang taat. Amin. Tapi anak yang tidak taat ini, hal yang positif yang ada pada dia menyadari keadaannya di ayat yang ke-17. Dia menyadari keadaannya, lalu dia ingat untuk kembali kepada Bapa. Amin. Saudaraku yang diberkati, dia mau kembali kepada Bapa, dan kemudian dia berkata, aku akan pergi kepada Bapakku. Aku telah berdosa terhadap surga, aku tidak layak disebut anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upan Bapa. Maka bangkitlah ia pergi kepada bapaknya. Tetapi apa yang terjadi? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara, kalau berbicara tentang ketaatan, anak bungsu ini tidak taat. Tetapi syukur kepada Tuhan, dia mengalami yang namanya pertobatan. Dia mengalami yang namanya berbalik dari jalan yang salah. Sedangkan anak yang sulung, saudara, ketika adiknya kembali, apa yang terjadi? Anak sulung ini, positif negatifnya adalah selama ini dia taat. Katakan sama-sama, anak sulung ini taat. Tetapi ketika adiknya kembali dan ayahnya menyembeli anak lembu tambun untuk adiknya, ayat 28 kita baca di dalam Lukas 15. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Dia katakan, selama aku di sini aku tidak melakukan pesta atau apapun. Aku telah taat selama ini, tapi aku tidak pernah menghambur-hamburkan uang. Ini datang anak bungsu. Dia datang langsung mengadakan pesta. Lalu bapaknya bilang, kita bersuka cita adikmu yang hilang telah kembali. Tidakkah kamu turut bersyukur? Semua yang ada padaku itu adalah milikmu juga. Anak yang sulung ini taat. Sayangnya, dia tidak mengerti anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara, berbicara tentang memberi yang terbaik. Ketaatan itu penting. Tetapi mengenal Bapa, mengenal anugerah itu jauh lebih penting. Amin, saudara yang diberkati. Anak bungsu ini memang telah terhilang, tetapi dia kembali. Anak sulung ini ada di dalam rumah Bapa, tetapi sama saja dia terhilang. Kenapa? Dia tidak mengetahui hak-hak kerajaannya. Dia berpikir dia sudah memberikan yang terbaik, tetapi yang dia tidak sadari bahwa hatinya tidak sepenuhnya memiliki yang namanya kasih. Sama-sama katakan kasih. Ketika adiknya yang berdosa itu kembali, dia tidak punya konteks mengasihi dalam hal ini. Karena apa? Dia tidak mengerti tentang hatinya Bapa. Saudaraku yang diberkati, dua anak bungsu dan anak sulung ini sama-sama punya kekurangan, tapi sama-sama juga punya kelebihan. Yang satu benar-benar taat, yang satu tidak taat. Tetapi anak sulung tidak mengerti anugerah Tuhan. Dari sini pun kita belajar, saudara. Bicara tentang memberi yang terbaik, anak bungsu awalnya tidak taat. Ia pergi ke negeri yang jauh dan hidup dalam kemewahan tanpa memikirkan ayahnya. Tapi kemudian ia menyadari kesalahannya, ia bertobat. Anak sulung, ia kembali pulang dan berkata, aku telah berbuat tidak benar di hadapan ayahmu. Itu anak bungsu, maaf. Tetapi anak yang sulung, dia tinggal di rumah Bapa, tapi dia tidak mengenal anugerah Tuhan. Dan kemudian Bapa menegur dia. Saudara, dalam konteks ini, saudara, ketaatan yang benar, ketaatan yang sejati harus disertai dengan yang namanya kasih. Amin. Ringkasan dari firman Tuhan pada malam hari ini berbicara tentang memberikan yang terbaik. Yang pertama adalah persembahan. Amin. Persembahan. Persembahan itu
berbicara tentang apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Berikan yang terbaik. Belajar dari Kain dan Habel, bukan memberikan yang setengah-setengah, tetapi yang sulung, yang segenap hati, segala lemak-lemaknya, dan hati yang tulus. Yang kedua berbicara korban, belajar dari Esau dan Yakub, yaitu jangan dikuasai oleh ego, jangan dikuasai oleh hawa nafsu, jangan dikuasai oleh keadaan kita, berpusat mengglorifikasi masalah kita, mengglorifikasi lapar kita, tetapi pertahankan berkat rohani yang daripada Tuhan. Serahkan diri sepenuhnya pada kehendak Tuhan dalam setiap hal. Yang ketiga, saudara, berbicara tentang ketaatan, yaitu melaksanakan kehendak Tuhan itu sepenuh hati. Ketaatan itu nyata dengan tindakan, bukan sekedar kata-kata, dan juga dilandasi dengan kasih. Amin. Yang terakhir, mengapa pemberian terbaik itu penting? Karena itu menunjukkan kasih dan iman kita kepada Tuhan. Ketaatan membuka berkat dan hubungan yang lebih dalam dengannya. Persembahan bukan hanya soal materi, tapi juga waktu dan hati. Yang terakhir, kita baca firman Tuhan dari Lukas 10 ayat 27-23. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Memberikan yang terbaik berbicara tentang mengasihi Tuhan dengan segenap, bukan setengah-setengah. Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Dan jangan lupa, bukan cuma vertikal, tapi juga horizontal dengan sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan. Apa itu? Segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budimu, yaitu persembahanmu, korban syukurmu yang datang dari rasa sakit, yang memberi dari rasa sakit, dan juga ketaatanmu yang dilandaskan dengan kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan. Mari kita menjadi pribadi-pribadi yang memberikan yang terbaik hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan haleluya. Amin. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami mau belajar menjadi anak-anak-Mu yang taat. Yang ketika Engkau memerintahkan pergi, kami mau katakan, baik Bapa, kami mau melakukannya. Bahkan kami mau katakan, apalagi ya Bapa, yang mau Engkau perintahkan untuk kami lakukan di dalam ketaatan. Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang Engkau dapati taat, setia, dan berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan wanita-wanita kesayangan Tuhan pada malam hari ini yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kami menjadi orang-orang yang menguburkan talenta, orang-orang yang menganggap rendah hak kesulungan. Jangan sampai menjadi seperti Esau, jangan sampai menjadi seperti Kain yang hatinya tidak benar dalam mempersembahkan korban. Jangan sampai kami menjadi seperti anak bungsu yang menyia-nyiakan warisan. Jangan juga seperti anak sulung yang tidak punya kasih. Tapi biarlah kami memberikan terbaik, yang terbaik, dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami tidak mengglorifikasi masalah kami, tetapi kami mengglorifikasi Tuhan yang adalah Raja dalam kehidupan kami. Kami mau berbuat yang terbaik, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, firman Tuhan yang hidup kiranya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami menjadi wanita-wanita kesayangan Tuhan yang mempersembahkan yang terbaik, yang memberikan korban sekalipun dengan rasa sakit, tetapi tetap taat dan setia dan punya kasih di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus firman Tuhan yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom and God bless you. Shalom and God bless you.